sama beliau briefingnya apa? Dikasih kasus. Berapa kasus? Semua cuma Tiga, Kak. Tapi satunya patologis. Iya. Yang patologis apa? Kelasnya apa? Panggilan apa? November 2013. Terus nyanyi 29 tahun, datang ke rumah utama, dia mau kontrol hamil. Terus APHC-nya kan 92 Pak, 9 Maret 2013 dengan riwayat abortus 1 kali 1 tahun yang lalu. Lalu merasakan ada pertemuan sejak usia kehamilan 5 bulan. Lalu dia ANC 5 kali, sebelumnya di bidan. Terus kalau dari RPD sama RPK-nya nggak ada, masih dalam batas normal. HT dan DM-nya, hipertensi dan diabetesnya nggak ada. Kalau sosialnya cukup. Terus kan dibilang tuh ada instruksinya dalam 5 menit lakukan pemeriksaan fisik pada penderita ini. Jadi kalau yang dari kasus pertama ini, kan kalau kemarin kan ada 2 ya, 2 atau 3 ya? 2 yang masuknya. Tapi nggak tahu nanti ini 2 atau 3. Tapi kalau yang dari sini pasti kan kita udah tahu tujuannya apa. Terus karena dia ada indikasi fetal movement, jadinya makanya kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya mulai biasanya itu dari head to toe, cuma karena dia nggak ada kepalanya, kita langsung aja kayak dari inspeksi atau langsung pemeriksaan lokalis bagian abdomennya, terutama di bagian jantung ini. Terus kalau udah baru nanti pasti kan ada interpretasinya. Kalau nanti kita biasanya itu ada keterangannya, contoh kalau gini nanti terlambat mana dan sebagainya itu. Kan kalau kita melakukan midline nanti kayak didapatkan seberapa, itu bisa entah pengujinya atau dari orang yang dianalisa itu masih tahu informasinya. Oke. Untuk khusus 1 seperti itu. Kemarin beliau ada bilang apa aja selain gitu. Kan kita suruh melakukan pemeriksaan fisik aja kan. Kalau pemeriksaan fisik ya mulai dari tutor dan sebagainya. Dokternya ada bilang apa aja? Apa? Head to toe itu dari kepala ke kaki. Kan gara-gara di sini nggak ada kan, jadi di skip aja. Tapi nanti dibilang kalau nanti bilang aja. Untuk pemeriksaan fisik, alangkah lebih baiknya kita mulai dari head to toe, dari kepala sampai tumit kaki, terus mulai dari inspeksi dan lain sebagainya itu, baru ke lokalis. Habis itu nanti biasa ke TTP, baru habis TTP baru pemeriksaan penunjang. Tuh urutannya. Mana dokternya bilang apa yang kasus 1 ini? Pasti. Analisis dulu. Ya, diagnosis dulu pasti diagnosis. Pokoknya pertama kan pasti analisis, salam analisis, kita perkenalan. Dengan ibu siapa nanti ditanyain umurnya berapa, baru nanti kayak apakah sekarang ini premigrafida atau multigrafida, nanti kan ditulis ya yang analisis kedokterannya itu, yang ambilnya itu mulai dari yang pertama P kan, P, terus yang kedua P, kan P kan patus, terus P apa G dulu? G dulu, G itu kan antara grafida dan multigrafida. Setelah itu P, GP, habis GP terus ada lagi nggak? GPA atau ada lagi? Aortus. Terus kalau O ada nggak? Ada. Terus ada juga yang perlu tahu dia nanti kalau udah pernah partus, sudah pernah melahirkan, nanti ditanya perbankan paginan atau kenapa dibilang itu? Kalau dia bervagina berarti nanti kan nggak usah lagi melakukan pemeriksaan WDPL. Oke. Terus pokoknya dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan fisik pokoknya yang
dipajang dan sebagainya, diinspeksi pertama dulu, terus dipalpasi, kok kayak pemeriksaan fisik kayak template lah pokoknya. Habis itu nanti dapat ininya kan, habis dapat itu biasanya baru kita bisa meninjau diagnosisnya dari pemeriksaan itu. Sebenarnya dari anamnesis juga bisa kok meninjau diagnosis itu 80% anamnesis yang benar. Terus setelah itu untuk kasus satu ini kemarin bilang apa lagi berarti? Apa? HPL. Ya, HPL. Terus udah baca di kasus ini dari pemilihan itu. Kan lebih dari 36. Jadi yang pun bisa kalau terus aku. Ya, pokoknya kayak sesuai instruksi dokternya ya, kalau udah pemeriksaan fisik, terus nanti pada akhirnya pokoknya kita menentukan HPL kan, untuk dari ibunya ini HPL-nya gimana. Habis itu karena udah lebih dari 36 minggu juga, karena ini udah 9 Maret kan ya, 9 jadi sesuai dengan kehamilannya, habis itu baru dilakukan pemeriksaan UPD UPL juga tadi kan ya. Mulai UPD UPL itu mulai dari pokoknya sebelum itu juga harus gentle lah gitu ngomongnya. Karena harus permisi juga ke dari ibunya, pasiennya untuk pemeriksaan ini agak kurang nyaman, terus dan sebagainya, harus kayak kita ikut konsen. Nanti baru mulai pemeriksaan UPD UPL, UPD kayak apa? Pak Dalam. Biasanya kan UPL dulu ya, pakai namanya calcimeter yang ini. Nanti tapi jangan lupa dulu nih kalibrasi. Terus kalau udah nanti dihitung per setiap bagian, misalnya skor spinarum, pun juga terpera, pun juga diagonalis dan sebagainya, itu pokoknya yang semua yang ada di UPD UPL. Terus habis itu nanti kalau udah, pokoknya ini harus agak cepat karena 5 menit kan. Biasanya itu malahan karena agak gugup itu lama di anamnesisnya doang kan, karena kan kalian suruh nulis juga ya, terus ya GPA, vagina atau bagaimana nanti ditulis, baru nanti ditegakkan diagnosisnya. Udah. Untuk UPD UPL kira-kira ada yang ditanyakan nggak prakteknya dan sebagainya? Kayak masuknya ini. Tadi berarti untuk pemeriksaan fisiknya tadi urutannya gimana? Pertama kan biasanya head to toe kan. Head to toe itu biasanya di ngomong aja karena di sini nggak ada kepalanya dan sebagainya. Nanti di skip aja ke pemeriksaan fisik lokalis, jadi di bagian ini aja. Terus habis itu kalau udah baru biasanya diperiksa. Sebenarnya sebelum itu kayaknya sebelum itu ini pemeriksaan dana vital dulu. Tapi ini nggak ada deh. Nggak ada keterangan. Berarti satu itu pemeriksaan fisik lokalis baru nanti disiapkan apa lepot, nanti lepot ya. Repot UPL BCA. BCA itu apa? Itu nggak enak. UPL BD. Oh gitu. Kalau yang pemeriksaan fisik ya. Terus tentang UPD UPL ada yang ditanyakan nggak? Soalnya kemarin tuh masih banyak yang salah sama dokternya. Yang salah yang mana kebanyakan? Yang UPD bagian mana? Iya Kak, yang bagian-bagian itu. Iya, jadi kayak masih Yang mana? Yang bagian mana maksudnya? Kan ada UPD kan ada bagian atas, dalam sama bawah kan? Semuanya. Tiga. Kalau dari UPL berarti aman ya? itu kemarin tuh nggak kebagian semuanya, karena makanya habis. Jadi ada yang belum dapat sama sekali. Pokoknya kalau UPL kan kita pertama kan kalau di UPL kita lihat yang pertama adalah distansia spinorum kan. Kalau spinorum berarti distansia spinorum berarti antara spina. Spinanya di mana? Sias dextra sinistra kan. Terus kalau di management itu namanya dimarah sama dokternya, kita meletakkan siasnya itu agak kurang tepat. Jadi di sini kan. Kalau siasnya itu sebenarnya di sini ya. Ini koreksi ya. Tapi ingat tuh siasnya itu agak di anterior karena kan siasnya kan anterior kan. Terus gini. Kan biasanya naruh sini. Nih. Ini kan ada ya. Naruhnya sini kan, tapi agak di sini loh.
pokoknya sesuaikan sama badan kita. Coba kalau kalian pegang kan agak ada angkat yang nggak langsung di pas-paha kan. Udah itu yang distensia spinorum. Distensia spinorum kan biasanya dari berapa senti ke berapa senti? 2 senti. Ya, makanya ini diukur aja. Jadi kalau nanti diukur distensia spinorum, kalau dianggap normal ya udah normal gitu kan. Biasanya nanti dikasih tahu keterangannya berapa, terus baru ke distensia Kristerium. Kristarum kan yang agak naik lagi ya. Kan ini siasnya, jadi agak sini. Jadi agak ke belakang, agak di sini. Susah sih kalau dimandiin ini. Gak ada penjualannya soalnya. Terus sudah kalau udah distensia spinorum baru yang ke yang oblik itu. Yang oblik itu dari sifisis kan ke sias. Itu diukur juga evaluasi. Ini karena di sini agak susah praktiknya. Jadi nanti kalau biasanya di YouTube ada kok pembelajarannya ke pasien langsung gitu. Terus habis itu baru yang ke dari sifisis ke apa? Lumba 5 itu. Namanya apa? Ya, nanti dihitung juga dari itu baru setelah itu ke UPD UPL. UPD kan ada PAP, PPB, PBB, terus ada itu bagian tengah. Kalau tengah itu kayak kalau bagian atas dulu deh. Kalau atas kan ada yang pertama conjugator vera. Tapi kalau conjugator vera itu biasanya nggak bisa dihitung langsung. Karena kan dia di atasnya sifisis kan sifisis ini ya. Kan di sini. Nah, sedangkan dia di sini kan nggak bisa kan, tangan kita kan dari masuk ke sini. Jadi harus dihitung dari conjugator diagonalis dulu. Kalau ini diagonalis itu di bawahnya sifisis, bawahnya di bawah sini jadi. Bawah sini sampai ke belakang teman. Boleh. Conjugator diagonalis di bawahnya sifisis sampai ke Ini garis khayal Lumba 5. sampai promontorium dasarnya kan. Ya. Promontorium tahu nggak di atas sini pokoknya. Di atas sini. Nanti dimasukin terus, tapi sebelum itu kan kita harus ukur dulu jari tangan kita kan. Mulai dari pangkal ibu jari sampai ujung jari tengah. Nanti kita juga ngukur ininya buat ngeliat pembukaannya, derajatnya itu. Bapak masuk. Kalau masuk itu yang tadi UPD bagian atas kan conjugator diagonal vera nggak bisa. Terus masuk, kalau masuk nanti kan ada atasnya nih sifisisnya segini. Kalau kita sebenarnya kalau normalnya kan kita nggak sampai promontoriumnya kan, berarti dia lebar, nggak sempit makanya. Nanti diobservasi terus berapa gede apa jaraknya. Terus habis itu ke conjugata. Kalau udah dapat conjugata diagonalis, contoh conjugata diagonalis 15 cm kan baru bisa kita dapat conjugata vera, dikurang 1,5 kan, berarti 13,5. Udah habis itu ke spina Linea iminata. linea iminata itu kan kita kan sampai kita bulat, ini agak bolong ya, jadi gini masuk. Terus nanti kayak iminata itu kayak ini kan ada kan gini kan, PCT masuk inci ibu tarik kapas. Untuk iminata itu gini sama gini. Di 2 gitu. Kata dokternya, ingat tuh dokternya kemarin itu tangannya itu kayak gini sama kayak gini gitu loh, nggak boleh gimana ya Gini Mang? sama gini. Ah. Pakai ini sama ini. Nah pokoknya kayak gini sama gini. Oh, tapi kan enggak itu ini kan interpretasinya kalau ada 23, kalau ada 23. Nah saya kemarin tuh sama dokter kan disuruh gini, terus kehabisannya berapa jari, terus satu aja, terus berarti 1/3. Terus jadi ini interpretasinya 1/3. Kalau 1/3 keraba berarti kan dia lebar kan? Iya. Karena dia 2/3 bagiannya nggak keraba. Paham nggak ya? Karena kan dia cuma bisa keraba 1/3 bagian, berarti 2/3 bagiannya lebih besar. Jadi dia lebar untuk linea iminata. Terus setelah itu sama nanti tangan-tangannya ya kayak gini harus di. Habis itu ada ke VT dibagi 2. itu tengah panggul. Untuk tengah panggul ada 2, yaitu yang pertama Cekungan sakrum sama spina ischiotica. kalau sakrum kan sakrum di bawah sini kan kelihatan kan. Kalau sakrum masuk
kayak gini, masuk terserah dari jari tengah dulu baru gini. Terus pokoknya lebih harus gentle, nanti suruh kasih tarik nafas dan sebagainya. Udah baru ke sini kan, ini kan harusnya di sini ya. Kalau cekung saprung itu dia nanti mengikuti. Kalau tangan kita mengikuti berarti dia cekung. Aman ya. Ini kayak gini cekung kan. Masuk. Kalau di tangan kita bisa mengikuti berarti cekung. Kalau dia nggak bisa mengikuti berarti dia cembung. Kebanyakan gini kan kak, ke bawah gitu kan? Iya, kayak kan kita kan kalau VT kan sebenarnya uterus vagina itu kan masuk terus ke bawah dikit kan. Kalau secara anatomi. Jadi masuk ke bawah dikit baru bisa nggak bisa lurus lagi. Oke. Itu kecungan dari sakrum. Terus ada spina ischias dikit yang mana? Coba lihat. Ada nggak yang mana ini? Yang mana? Spina ischias dikit. Yang menonjol. Yang mana ini? Bukan. Terus Spina coba ischias cari di Google. di dalam situ nggak sih? Coba cari di Ini Google. nggak sih kak? Coba kalian. Coba kalian lihat. Biasanya ada di sini kan ya? Iya, Pinggir-pinggir ya. Nah, berarti nanti di pokoknya kan kita masuk terus ada tonjolan kan spina ischiadica kan. Ischiadicumnya di bagian regius ischiadicum nanti di evaluasi, pas di evaluasinya apa? Simetris atau tidak? Simetris. Nanti kan kerasa kan. Normalnya simetris apa enggak? Simetris. Terus ada lagi selain simetris menonjol apa tidak? Normalnya menonjol apa tidak? Menonjol. Terus habis itu setelah dari spina ischiadica ada pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul dia ada berapa lagi? Dua. Yang pertama Supra arcus pubis. supra arcus pubis berarti supra di atas kan arcus pubis. Terus untuk pemesnya gimana? Kayak gini kan? Kayak gini apa kayak gini? Kayak gini. Kayak gini. Terus Di ke atas. di atasin. Kalau Kalau interpelasinya Kalau dia itu kayak gini berarti dia lebih dari 90 derajat. kayak Kalau gini kan? dia Taruh, coba tangan kalian taruh sini. Praktek. Kenapa satu jari? Kan pertama VT kan? nggak cukup kan? Nah, terus Gini kak, gini cuma kayak gini tuh. hah? gimana? Enggak. Nggak maksudnya kak, kan dia kalau 90 kan dia melebar gitu kan kak? Kalau lebih dari 90. bisa dua gitu. Iya, Gimana? kurang dari 90. Nah, berarti contoh nih kayak gini, berarti masuknya gimana? Itu 90, lebih Ya dari maksudnya 90. dimasukin, diperhatiin ke jarinya. Kita Nem. masuk langsung gini atau gimana? Gini dulu kan? Gini dulu, puter. Oh gini, terus gini Nah, kak. terus diapain? Berarti lebih dari 90 derajat. lapar. Langsung 290 derajat apa enggak? Kan kita masih ini kan bisa kayak gini dikit ya. Paham gak sih kalian? Langsung Iya. gini. Kalau menyentuh 90 derajat gitu. Kalau Iya. nggak menyentuh enggak. Oh. Kalau nggak bisa dua berarti kurang dari 90. Oke. Udah, nanti mau masuk nanti di bagian suprapubis apa arcus pubisnya. Arcus tahu kan ya? Arch. Apa? Ini sih namanya apa sih? Cekungan gitu loh. Kayak apa? Terus habis dari arcus pubis ada Tuber osis tuber OCI. Kalau tuber OCI gimana tulisannya? satu genggaman di belakang sini, Di belakang mana? di pantat gitu sih. Iya, kilo antara dua. Iya di antara gini kak katanya. Tadi berarti gini apa gini? Gini. Gini, Gini. Terus dievaluasi kan? Kalau dia satu genggaman berarti 10 cm. normalnya berapa? 10. Di atas? Di atas 10 apa di atas 10,5? Semuanya berarti nanti kita ukur juga ya genggaman kita ya. Oh iya. Kalau bisa dipastikan diukur juga. Ya kan beda-beda kan genggaman orang kan. Oke. Terus Kalau nggak mau pakai ini pakai itu boleh. Normalnya tadi berapa kak? 10 atau 10,5? tapi pakai matanya boleh juga kan? Apa? Iya. Pemeriksaan yang kalau yang kayak gini gimana? Aku belum pernah sih kalau praktek. Aku pakai tangan dulu. Jadi gimana? Tapi Gini. itu UPL nggak sih? Boleh yang tuber. Nanti taruh gimana? Taruh di sini gini. Gitu. Di isi di sini.
ini gitu. Sini. Iya bu. Iya, habis. Enggak tahu. Gimana? Aku jujur belum tahu sih kalau yang kayak gini. Hah? Kayak gini. Takut. Gerimis ya kak. Kok takut sih, Dit? Kan gitu. Kemarin katanya Oh, yang beliaunya. itu berisinya. Ya, jadi dilihat dari sini ya. Oh, iya. Itu dipasin ke apanya, Bu? Dipasin ke bokongnya tuh. Ke tuber isi Oh, ya. Tulang tuber isi ini. Berarti bisa juga pakai ini ya. Selain pakai ini juga bisa. Biasanya kayaknya lebih akurat pakai ini deh. Karena pakai alat kan. Ada ininya. Nanti diukur kayak kata temanku tadi itu, di sampai sini ke sini. Kan tadi normalnya berapa? 10 kan ya? Sekarang kan ini udah lebih 10 kan ya. Jadi agak udah normal. Udah. UPD, WL udah. Terus apa lagi yang banyak kan? Leopard tuh. Gimana? Kak, kemarin yang kan ada 3 kelompok dibanding sama dokternya. Kemarin yang kelompok saya belum dapat yang ini kak. Iya. Ini bukan yang jantung itu loh. Punktu maksimum. Leopard. Oh iya maksimum ya. iya leopard ya. Jadi kan sebelum itu untuk pemeriksaan obstetri ini kan sebenarnya obstetri ini kan dilakukan di bawah kurang dari 20 minggu kan. Kalau dari pembagiannya. Terus pemeriksaan ginekologi baru di atas dari 20 minggu. Untuk dari Leopold ini ada 4 ya. Pertama Leopold 1. Untuk Leopold 1 biasanya dilakukan kita lakukan palpasi. Palpasinya itu pertama untuk dari level 1 ke level 3 ini dia menghadap ke kepala pasien. Jadi dari sini ke sini ya. Untuk level 1 kan kayak gini. Kita raba, yang pertama dia ada bagian fundus uteri, ya kan? Untuk fundus uterinya contoh kita raba bulat terus halus berarti bulat lembek halus berarti bokong. Terus kalau udah ke level 2. Untuk level 2 Tinggi fundus uteri. nah ya benar. Habis itu kita langsung ukur fundus uteri. Fundus uteri kan dari tinggi bagian fundus uteri sampai ke Simpisis pubis. Simpisis yang sini ya. Terus sebelum itu harus disuruh ke buang air kecil enggak? Iya. Kita kosongkan dari fisika dari anatominya, baru yang diukur itu baru ke level 2. Untuk level 2 berarti kita lihat adalah Apa yang di pinggirnya? ya bagian sisi ekstremitasnya apa ya kan, di bagian kanan kiri tepinya apa, nanti kita raba. Contoh kalau kita raba dia lurus mengikuti tangan kita berarti Punggung. kalau tangan berarti gimana? Patah. Ceklok. Pokoknya gitulah. Terus habis itu kalau udah kita temukan kan tadi udah kepala di sini ya, di sini juga udah punggung di sini, berarti kita bisa menemukan dari mendekati dari punktu maksimumnya. Kalau kepalanya udah di bawah berarti dia kita ambil bagiannya bawah umbilikus. Oke, jadi kita cuma narik di bagian sini aja. Ini nggak usah karena kan ini pantatnya ya. Jadi cari sini aja bagian sini. Jadi contoh antara sini menggunakan alatnya yang namanya adalah penandoskopi. Oh ya, sorry. Pakai penandoskopi. Pakainya gimana? Kayak gini apa kayak gini? Kayak tadi kak. Kayak ini ya. Contoh karena kita raba-raba terus paling sini kan kepalanya sini. Kan pasti sini punggungnya. Jadi agak sini kan. Terus baru kita dengarkan. Sebelum kita dengarkan, kita siapkan juga dari ibunya. Jam juga sama ibunya. Ibunya pakai arteri radialis boleh, femoralis boleh. Tapi arteri radialis itu nggak apa-apa. Terus sambil kita dengar, sampai kita ini baru kita dengar di punktu maksimumnya ya. Habis itu kalau kita dengar kita sambil raba. Kenapa kita harus raba? Dari membedakan. Bedanya apa kalau ibu sama Lebih cepat janin. Oke, terus udah didapatkan. Contoh kita menghitungnya dalam berapa detik sekali? Berapa menit? 5 detik. 5 detik di pola ke berapa? 1, 3, 5. 2 kali istirahat kan. Terus habis itu dihitung, contoh berarti 12, 13, 12. Nanti kan dijumlahkan baru dikali 4. Udah dapat itu nanti dievaluasi per berapa kali menit. Ini di menit berapa kali evaluasi dari DJJ. Kan ada evaluasinya kan kalau mau
Nggak ada ya? Kemarin tuh cuma kayak Cuma satu kali doang ya? Ya terus berapa 13 berapa? Kan gara-gara beda dokter. Oke, nanti udah dengar itu baru udah dicatat pokoknya DJJ-nya. Habis itu setelah DJJ mau melakukan apa lagi? Level 3. Untuk level 3 kita mengevaluasi adanya Udah masuk pangkul apa belum? udah masuk panggul apa belum. Jadi ini tetap menghadap kepala pasien ya. Terus kayak gini ya, kayak gini kan? Atau kayak gini apa kayak gini? Kayak gini Kak. Nah, Terus gini. terus di bagian sini kan. Nanti kalau dia mobile berarti belum masuk ya. karena belum masih bisa digerakkan, masih belum masuk panggul ya. Terus kalau udah nggak bisa gerakan berarti baru udah masuk panggul, baru ke level 4. Untuk level 4 berarti kita lakukan evaluasi yang pertama adalah seberapa masuk, berarti pakai kayak gini ya. Untuk level 4 biasanya itu sinyal dia menghadap ke kaki pasien. Ya. Jadi kayak ini, permisi ibu, kita tetap di sebelah kanan pasien ya, kan bisa sambil gini kan, gini. Habis itu dievaluasi. Pertama yang dievaluasi adalah konvergen divergen. Kalau konvergen berarti belum masuk. Berarti nanti kalau tangan kita ketemu kan berarti belum masuk. Terus kalau divergen Sudah masuk. sudah masuk bagian Bangun. Terus nanti kita evaluasi masuknya seberapa kan. Untuk mengevaluasinya caranya gimana? Pakai jari kayak gimana? Ini Kak. Kayak gini masukin kan. Terus kalau udah nanti dievaluasi. Kemarin aku gini kepalanya gini. Kemarin kayak gini. Gini misalnya 3. Kan ini berarti 2/5 Gini atau 35 ya? Kamu gitu dulu lah. Nah, nanti yang masuk tuh ini seberapa? Iya. Ya, 2/5 masuk. Yang disebutin yang nggak masuknya. Yang enggak masuk. Iya, maksudnya sisa dari Kan yang nggak kalau masuk. contoh teraba nanti 2 jari, berarti yang nggak teraba adalah 35. Berarti masuknya 35. Oke, dibalik aja pokoknya. Udah sih kalau dari level 4 ada yang level 4 ada ditanyakan. Pokoknya nanti dokternya itu harusnya lebih concern. Semuanya pasti lebih concern, tapi pasti yang paling concern itu yang pas pada saat kita melakukan DJJ. Oke. Karena saat beliau kemarin tes uji UKPPD kan, persiapan UKPPD kan ada 7 orang kan, 7 dokter muda. Terus dari 7 itu cuma 1 yang lulus. Kenapa yang lulus? Karena lupa meraba arteri radialisnya. Karena kan tinggal raba doang kan. Cuma ngedengerin jangan lupa diraba. Jadi kan nggak. Ini kayak dibayangin ada artinya gitu. Iya, nanti jangan lupa kita raba juga. Atau kan bilang aja arteri femoral. Kalau nanti bilang sambil kita raba gitu. Ya, ada lagi tanyakan? Di sini tuh ada interpretasinya juga. Ada suara itu deg-deg. Kayaknya dari diomongin aja kayak 12, 13, 12, 11, 10, 11. Enggak bisa dengar. Soalnya kalau itu agak susah ya, karena kan kita dengar. Tapi beliaunya bilang kalau misalnya waktu OSCE nanti disediain jam sama nanti ada yang disengajain jadi patal dan lain sebagainya. Oh ya udah nanti disiapin kan. Kalau 12, 13, 12 kan kalian udah tahu kan kenceng kan. Tapi harus benar-benar dihitung karena kan tahunnya kalian nulis 12, 13, 12 ternyata di dokternya 13, 13, 12 beda kan. Walaupun beda dikit. Tapi yang pasti kelihatan itu kan kalau yang udah dia melemah kan. 10, 11, 11 itu kan udah ini banget ya. Udah ketara banget kelihatan jelas. Terus ada lagi dari briefing beliau kemarin. Berarti 5 menit itu kita dari anamnesis. Dari nulis. Ya Allah. Kalau nggak cukup gimana Kak? Remet. Datang kan baca skenario kan. Kalau udah baca pokoknya itu kan bunyi belnya. Baca skenario itu udah jalan waktunya. Kayak Gila. Kak, itu berapa orang, Kak? Berapa orang yang masuk, Kak? 2, kemarin 2. Astagfirullahaladzim. Kan uji UKPPD itu kan. Itu 7 menit sih. Ini datang kan. Datang pokoknya kan HPAT, tulis HPAT-nya. Nih, tapi kita sambil nanya aja ke Bapak kok. Maksudnya nanya yang hal nggak ada di data itu.
ini nyonya L, baru nanti kan nggak ada itu tanda apa berat badan ini kan. Tapi nanti kalau dokternya bilang nggak usah atau kayak langsung di skip aja. Terus kalau TTV-nya ditanya dalam batas normal DBN, udah skip aja langsung. Tulis TTV DBN, baru pemeriksaan fisik PMX fisik didapatkan apa langsung telepon. Tapi langsung permisi dulu dan sebagainya. PDUPL. Tapi kan bisa ditanya dulu kan dari anamnesis itu, apakah sebelumnya dia kan tadi sudah pernah melahirkan. Nah, waktu melahirkan kalau dia sudah pernah melahirkan sejarahnya ditanyain dulu per vaginam atau SC. Kalau udah per SC, kalau udah per vaginam nggak usah, kalian langsung PDUP nggak usah lagi. Iya. Kan Iya, soalnya kan udah berisi ya. Yang hidup. Iya. yang pertama Aterem per vaginam lebih dari 2.500 terus hidup. itu yang sebelumnya apa yang sekarang? Yang sebelumnya Nah, nanti ditanya itu aja bisa kok. Kan ibu anak sebelumnya umurnya kemarin lahirnya gimana, terus lahir sama siapa, bidan atau gimana gitu. Nanti bilang itu nanti yang jawab pasien atau dokternya? dokternya harusnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau OC untuk PD baru ada orang di duk La ilaha illallah, la ilaha illallah. ditanya-tanyain. Kalau kagak Itu kalau misalnya Orang kita hamil tanya asli Zambi nggak? sama leopard Kalau gimana? ambulansi ya udah tanya aja. Kan kayak asli sama Kan enak makin yang asli. Ada tanda-tanda infarto itu Batu. tapi itu pemeriksaan fisiknya VT aja atau dalam BCA sama PDPL. Gimana menurut kalian? Apa Paula? Kalau misalnya tidak Beda-beda. Ada. terus sudah ada tanda-tanda infarto. Udah PT aja Nah, berarti. itu VT atau semuanya lengkap kan? PT aja. Kan ada tuh yang Nina ini. Berarti VT aja. PT aja. kalau pokoknya kalau Kecuali dia infarto bertiga, itu berarti dia VT aja. Ya kalau dia belum partu tapi udah 4 Dan juga dia apakah infarto atau enggak. Baru kalau udah diinterpretasikan. Interpretasinya biasanya ibunya hamil, ya udah hamil aja. Terus dengan umur kehamilan berapa gitu, menggunakan HPL juga. Umur hamilan berapa, HPL-nya nanti apa? Jadi kita Pakai. hitung Pak, hitung apa namanya? Usia kehamilan juga. Kan buat tahu dia mau leopard atau Iya, usia kehamilannya. kayak gini tuh yang cepet gimana? Aku harus lihat kalian ada 30 Kan pakai 30, enggak pakai 31. Lah, katanya nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Kata dokter enggak boleh. Nggak semua bulan itu 30. Iya, ada yang 28 gitu. Iya, jadi Jadi harus manual. Oh, Sesuai Oh, Januari kan 31, Iya, 30. Januari, Februari, Maret. tapi katanya kalau Hitung-hitung kayak apa gitu tuh? salah pasti kayak Hah? gitu. Ngitung apa yang manual lagi? Iya. Ingat Hitung usia ke HPL. HPL. Itu. Perkiraan Kalau lahir aku dulu kan kan, terus baru tahu UK-nya berapa. beda sehari nggak Lo kan apa-apa. bisa pakai rumus yang itu. Emang harus presisi banget enggak kan ya? Kemarin waktu aku hitung HPL itu juga beda. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting nggak terlalu menjauhi, nggak sampai 5 hari bedanya. Sehari 2 hari. Kan ini juga kan ada beda-beda, ada yang lebih sehari, ada yang kurang sehari. Tapi kemarin boleh pakai ini nggak sih? Nggak tahu, nanti tanya ke yang nggak jadi ya. Pas pengantar. Kemarin nggak ada aku lihat. Iya, katanya beliau ada yang kalau ada itu ya pakai aja. Kalau nggak ada ya itu. Nah, tadi yang skenario 1 ya, skenario 2 gimana? Tadi malam kalau misalkan sisa ada kalinya Jadi kemungkinan besarnya ada dong. Harusnya kemungkinan besarnya ada. Dua itu pas yang mau datang kencang, tiap 3 bulan sekali keluar darah andir. 1 jam yang lalu. Berarti 10 ya? Sejak 6 jam yang lalu. Dan pemeriksaan fisik TB-nya ada kan. Nah, kalau skenario 2 kan ada pemeriksaan fisiknya kan, TB dan sebagainya. Nanti kalau yang ini bisa nanti kalian tanyain aja TB-nya berapa, BB-nya berapa, terus tensinya gimana, RR-nya, pokoknya TTV. Terus kalau lehernya apakah dalam batas normal, DBN dan sebagainya itu. Terus habis itu nanti kita tanyain juga riwayat obstetri sama kayak yang tadi kan. Tadi sebelumnya kan nggak ada kita tanyakan kan. Jadi kita tanyakan juga riwayat obstetri apakah dia preterm atau enggak. Baru berat badan lahirnya bayinya berapa. Habis itu dia yang pokoknya ditanyain lah apakah ada suntik KB atau gimana. Baru kita lakukan yang pertama itu pemeriksaan fisik terhadap penderita ini. Selanjutnya apa sih?
Berarti kalau pemeriksaan fisiknya ada lengkap gini kan langsung level tadi ya? Iya, langsung berlepat aja. Yang pokoknya kalau udah dapat datanya yang kita perlukan, ya udah langsung aja kita lakukan rapot dan sebagainya untuk menunjang pemeriksaan. Atau kalau memang ada yang masih belum lengkap, nanti kita tanyain aja ke pasien. Nanti kasih tahu informasi. Contoh, riwayat obstetriknya nggak dikasih tahu. Ya udah ibu ini sebelumnya pernah melahirkan, kalau sudah tahu dan yang anak pertama berat badan lahirnya berapa, terus lahirnya secara apa, spontan apa enggak gitu kan. Dan terus apakah lahir dengan hidup atau enggak akan meninggal dunia. Habis itu berat badan lahirnya tadi udah dan sebagainya. Pervaginam atau enggak. Biasanya pervaginam atau enggak sih yang kalau kita tanya udah pervaginam ya udah nggak usah buka LPD, kan lebih hemat waktu. Oke. Terus yang kedua itu skenario terus yang ada yang nyonya F 29 tahun datang karena ingin kontrol hamil, dia kenceng-kenceng keluar darah dari jalan lahir. Dari pemeriksaan fisiknya kan 165, 58 kilo dan lain sebagainya, nadinya masih normal, tekanan darah normal, terus temperaturnya juga masih normal. Dari pemeriksaan fisik, dari lokalis kepala leher itu dalam batas normal, toraksnya juga normal, abdomennya itu hepatomegalia itu tidak teraba, tidak ada indikasi hepatomegaly atau lienomegaly. Ekstremitasnya nggak ada edem, nggak ada varises di bagian ekstremitas inferior. Terus tugasnya yang pertama adalah pengambilan data pasien. Kira-kira datanya yang belum apa? HPHT, benar, satu. Itu sambil anamnesis itu ya. Terus setelah HPHT adalah kan udah tuh datang pemeriksaan kan 21 Desember 2019. Terus selain HPHT riwayat obstetrinya, mau dari dia term atau enggak yang sebelumnya. Setelah itu dia apa partu apa enggak kan, Primi atau multi? apa Primi atau multi? iya kan, kalau prima atau multi kan bisa dapat dari ini kan, obstetrinya anaknya berapa, udah nanti apa pernah abortus atau enggak gitu kan, jadi tanya aja. Habis itu nanti tanya juga yang dia lahiran secara pervaginam atau apa, spontan atau enggak. Baru data pasien udah. Pemeriksaan fisik obstetri terhadap penderita ini, oleh pemeriksaan obstetri berarti melakukan pemeriksaan fisik obstetri berarti apa? Leopold bukan? Repot. BJA. Kalau BJA gimana? Apa? Konodoskopi. BJA itu namanya apa? Bunyi jantung Anak. Oke, berarti termasuk dalam Leopold. Oke. Terus baru kita menegakkan diagnosis. Kemarin dokternya bilang apa diagnosisnya? Ini yang GP Ya udah, jadi nanti ditulis kan ada nih. Kalian lihat dia grafida atau paragrafida. Kalau grafida kan pertama kali ya. ya Paragrafida udah lebih satu kali. Terus pokoknya rumusnya API itu dia nanti ATM atau enggak. Terus yang pasti dia hidup apa enggak, yang akhirnya lu tanyain juga. Terus yang pertama itu abortus kan. Abortus itu gimana, baru keterangan digit 2 dan 3 nya itu dihitung juga. Terus ini kan kayak contoh nih, yang ini adalah grafida, terus ke 7 kali 6 ya maksudnya. Terus partusnya 2 kali, terus yang satu itu adalah hidup Bukan. prematur Prematur. satu, terus nggak ada yang imatur kan, terus hidupnya satu. Karena tadi kan yang prematur satu, terus yang A2 ini adalah abortusnya 2, 00 yang terakhir, molanya 0. Oke, KET itu apa? Oktopik terganggu. Oke, terus nanti ini dia kan PAR itu atau apa? PART itu partus kan, lagi hamil kan, usia kehamilan 37 sampai 38 minggu dengan TH itu apa? Tunggal hidup ya.
skala 1 fase aktif kan ada fase-fase kan, terus nanti GR dia gravida itu kok nanti ditanya aja itu pokoknya dia khusus acaranya. Oh, berarti diagnosisnya itu yang ini ya? Yang dari G sampai yang gravida ini? Iya. Oh. Terus nanti bisa ditulis juga kok dia hamilnya per vagina apa enggak. Bisa kan ada kan pas kuliah pakar itu. Ada enggak kalian diajar beliau? Kayak diajari diagnosisnya di awal. Kuliah pakar enggak ada. Gimana tuh? Kan nanti ditanyain GPA kan kalau versi kan GPA per vagina atau PRC. Kalau ini kan lebih lengkapnya lagi kan. Tapi nanti ikutin ini aja kok. Mulai dari fase sebagainya udah kok itu. Dari 3 skenario itu. Ini pokoknya nanti kalau dia nggak ada keterangannya kayak skenario 1, jadi kita tanyain dulu anamnesis dulu, jangan langsung pemeriksaan fisik, oke? Assalamualaikum, saya Dr. Ahmad Fadilah. Di sini ibu datang dengan keluhan ingin berperiksa untuk memastikan usia kehamilan ibu. Saya izin, ini nanti pemeriksaan agak kurang nyaman, tapi sebelum itu saya izin bertanya. Mulai pertama adalah PHT-nya kapan? Terus abis itu apakah kalau sebelumnya nggak diketahui HPHT-nya tapi udah nggak ada HPHT-nya nggak tahu dia lupa, kita tanyain ibu kue keningnya kapan terakhir kali kue kening gerak janin kan fetal movement. Terus kalau nggak ada juga baru ke TFU kan 30 cm. Kalau 30 cm contoh kalau 30 cm berarti sekitar 32 kan 32-34 sesuaiin lagi pokoknya kayak di PPT. Baru habis itu nanti kita tanyain TBBB-nya, habis itu tensinya, TTV-nya gimana, apakah tekanan darah normal dan sebagainya. Terus pemeriksaan fisik. Kalau mau lebih cepat langsung ke lokalis saja nggak apa-apa. Heparnya apakah terawat dan sebagainya itu. Oke. Baru ada lagi ke pemeriksaan obstetri. Kalau nggak dikasih tahu ya. Obstetri itu harus lebih ya, harus jelas ya. Jadi yang obstetri mulai dari dia pernah hamil apa enggak, itu kan tinggal ngomong kan. Nanti ditanyain, baru udah aja. Yang paling penting itu spontan atau per vagina aja sih. Oke. Baru nanti ini ditegakkan diagnosisnya karena dia pertama kali berarti GR 1 kan. Terus P-nya 1 sekarang 1. Baru apakah dia ada abortus apa enggak, baru terakhir gravida. Pokoknya API itu loh, API terus A0000. Yang pertama itu adalah dia ATR apa enggak, API-nya itu. Oke. Ada lagi? Ya ada. Hitung usia kehamilannya itu pas kapan, Pak? Gimana? Hitung usia kehamilannya pas kapan? Bisa usia kehamilan kan bisa pakai ini. Gak boleh, katanya gak boleh. Nggak Pakai pakai. meter. Ini kan nggak boleh. Ini. Ya udah pakai HPHT berarti HPA. Astagfirullahaladzim. Kamu banyak ini nggak sih apa emang nggak bisa aja? Tapi katanya yang kemarin nggak jadi OSCE itu ada yang mereka disuruh pakai TFU. Iya karena. Tapi pakai rumus. Tapi pakai TFU. TFU kan ada yang beda-beda kan. Yang Iya. 8 ke 7. Kan TFU kan beda-beda. Tapi contoh kalau gini TFU itu biasanya patokannya dia simpisis atau sampai umbilicus. Kalau sampai simpisis kan contoh 30 cm. 30 cm kan biasanya 32 minggu kan kehamilannya. 30 sampai 33 30 kan. Pusing. Pokoknya sesuai dari PPT beliau kok. Persis ya PPT beliau. Tapi nggak apa dari tinggi solusi serinya deh. Apa yang buat kalau dari TF atau kalau dari usia kehamilan? Kalau kita evaluasi tinggi fungsionalnya ini gimana maksudnya? Misalnya kalau setinggi Ya itu bisa juga. Kalau nggak dikasih kalau nggak boleh pakai ini ya, berarti pakai TFU. Pokoknya semua kita cari. Cari. Dan yang ini. Nah, iya. Ya Allah. Kalian kelompok 8 tapi kan ya terakhir kan. Nanti bisa tanya kok. Tapi kok udah Kelompok 8 tuh makin Nanti kan kalian dapat informasinya. Iya, Kak, betul Kak. Enaknya itu sih kak, tapi dokternya takut bad mood udah lama. Nah, ngeremet. Dah, apalagi yang ditanyakan? Pokoknya udah dikasih clue juga kan sama beliau ya. Kak, mau Kayaknya nanya. sama deh itu. Sama skenario ini tinggal pelajarin itu aja. Semoga aja. Semoga. Sama sih kayaknya. Nanti dibilang kan ada yang fatal kan. Terus nanti Soalnya yang dokternya DJJ-nya males. itu
Jangan lupa pokok nanti mati. di palpasi arterinya. Terus kita harus bedakan juga suara kerucuk-kerucuknya itu yang normal apa enggak ya. Kalau dia enggak normal biasanya kan entah insufisiensi plasenta atau apa gitu, kekurangan zat besi, folat atau dan sebagainya. Ya kak. Terus KET juga. KET. Kak berarti nanti tuh kan kita dikasih kasus yang dibutuhin itu, yang di sana itu yang kita periksa gitu kan kayak? Iya, pokoknya apa yang kita, Pinjam. kalau pemeriksaan fisiknya udah dapat, apa obsesinya udah dapat, langsung pemeriksaan. Oke, kalau dia nggak dapat, udah baru kita cari sendiri, tanya sendiri dengan anamnesis. Pokoknya apa yang kita dapat, udah. Kalau nggak dapat, baru kita tanya. PDUPL-nya. Nanti tanyain juga yang UPD yang PL itu ya, pervaginum atau enggak. Kalau udah pervaginum ngapain kita PDUPL? Karena dia sebelumnya udah pernah kan. Ada lagi? Gak ada. Ada yang nge-record nggak malam tadi beliau ngomong? Ada. Itu di nonton lagi aja. Kapan harusnya? Sabu. Bisa. Kalau anu cari di referensi YouTube lain aja, terutama yang UPD UPL ya. Ini kan manekennya pasti hilang kan, si bisnisnya kan. Bisa. Harusnya si bisnis yang satu. Jadi pelajarin lagi ya. Ini ya beliau ngomong ya. Soalnya masih harusnya sama sih. Gak mungkin beda. Ya. Kasusnya apa? Ya semoga itu sama. Kalau paling polanya sama kan. Nanti kalau udah ada dapat pemeriksaan fisiknya, datanya udah dapat, nggak usah diperiksa lagi fisiknya. Langsung mungkin pemeriksaan obstetri. Tapi ditanya dulu riwayatnya apa, ada pernah menghamilkan atau melahirkan apa enggak. Dah. Nah, sudah. Oke, kalau udah, nanti kalau memang ada yang ditanyakan nanti tanya aja ya. WA Ya, Kak. Asdasnya. Oke, bisa kembali. Terima kasih.